Kenapa yang kontroversial nggak disentuh, tapi Sri Mulyani malah diganti? Disclaimer, konten ini hanya analisis dan pemahaman pribadi, bukan sebagai ajakan atau bagaimanapun, hanya seputar opini dan pemikiran pribadi. Kemarin, 8 September tahun 2025, Indonesia dibikin heboh. Prabowo mereshuffle kabinet dan melantik Purbayayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Perombakan ini lumayan besar, dan jadi bahan obrolan seharian. Nggak cuman karena nama-nama yang keluar masuk, tapi juga karena sinyal politik dan arah kebijakan yang dibacain. Pasar, kampus, sampai warung kopi. Dan jujur, di tengah semua dinamika itu, satu pertanyaan gede muncul. Kenapa beberapa menteri yang sering bikin polemik justru aman, sementara Sri Mulyani yang secara kredibilitas di mata pasar tuh kuat, malah ditarik keluar. Gue coba ajak lo lihat ini pelan-pelan, dengan kacamata yang rada akademis, tapi tetap santuy, biar tetap tajam, tapi nggak bikin jidat berkerut sendirian. Pertama-tama, kita akui dulu faktanya. Purbaya dilantik dan bahkan dikasih beberapa mandat spesifik dari presiden. Ini bukan sekadar ganti nama, tapi ada ekspektasi untuk ngedeliver target kebijakan fiskal ke depan. Artinya, ini bukan reshuffle kosmetik, ada visi baru yang mau dikejar. Namun, di saat yang sama, sentimen publik, terutama kelas menengah kota, dan pelaku pasar ngeh banget sama brand Sri Mulyani di soal tata kelola fiskal. Jadi wajar kalau trust itu goyah sedikit. Karena continuity matters di kebijakan fiskal, apalagi timingnya lagi sensitif. Nah, masalahnya bukan sekadar teknokratis. Ini tentang prioritas politik. Banyak yang ngerasa ada sejumlah menteri yang kinerjanya lebih problematik secara etis maupun sosial kontra terhadap rasa keadilan publik, tapi tetap aman. Nama yang sering naik di timeline secara konsisten antara lain Natalius Pigai, Bahlil Lahadalia, dan Nasaruddin Umar. Lo bisa setuju atau nggak setuju, tapi opini publik itu real dan punya efek politik. Kita bedah satu-satu ya, sambil tetap fair tentang Natalius Pigai dulu. Sebagai Menteri HAM, beberapa program dan pernyataan yang dilempar ke publik itu menuai perdebatan sengit. Ada rencana-rencana besar yang kedengarannya ambisius. Namun dari gagasan alokasi besar sampai rencana kelembagaan yang out of the box semuanya, sampai-sampai dikritik keras dari sisi prioritas, efektivitas, dan sense of urgency isu HAM yang nyata di lapangan. Di level komunikasi, alih-alih menjadi watchdog yang tajam terhadap potensi pelanggaran HAM oleh institusi negara, publik beberapa kali menangkap ton yang lebih defensif terhadap status quo. Buat kementerian yang core-nya proteksi hak warga, persepsi itu berat implikasinya. Ini bukan sekadar selera gaya bicara, ini soal arah kompas moral kementerian. Makanya secara governance, banyak akademisi dan pegiat sipil yang argue kalau reshuffle mau address gap antara janji dan realita HAM. Ini mestinya salah satu portofolio yang diseriusin. Lanjut ke Bahlil Lahadalia. Gue ngerti narasi yang berkembang. Ada kegelisahan di akar rumput soal tanah, kepemilikan tanah sendiri, tanah nganggur, dan bagaimana negara memposisikan diri sebagai pemegang otoritas atas bumi dan air. Belakangan, wacana dan kebijakan tanah telantar akan diambil alih negara bila 2 tahun tidak dimanfaatkan. Itu bikin resah. Media arus utama udah mengulas. Pemerintah bahkan melakukan klarifikasi bahwa konteksnya spesifik, nggak sesederhana semua tanah rakyat bisa seenaknya disita. Tetapi damage yang diomongin itu bikin publik marah. Tapi ini orang malah dengan gampangnya bilang bercanda. Dan isu ini sensitif banget buat mereka yang punya sertifikat tapi takut dikriminalisasi kebijakan. Sekarang, kalau kita kaitkan ke sektor energi dan sumber daya, seperti yang syarat konflik lahan, wilayah adat, dan izin konsesi. Siapapun yang duduk di kursi komando harus punya sensitivitas HAM lanjut agraria yang mature. Publik menilai gaya proyek first tanpa social safeguards yang kuat bisa kebablasan. Dan ini poin penting, bukan menolak investasi, tapi minta governance yang tegas melindungi hak warga, bukan semata-mata mempercepat proyek. Dalam lanskap seperti ini, wajar kalau banyak yang merasa portofolio terkait sumber daya dan investasi mestinya kena review ketat. Terakhir, Nasaruddin Umar di ruang publik beredar pernyataan yang dianggap
meremehkan martabat guru. Narasi kalau mau kaya jangan jadi guru. Secara etika, kebijakan, itu fatal. Guru bukan sekadar profesi, tapi institusi pengetahuan dan moral bangsa. Kalau framing kebijakan publik cenderung menyalahkan atau merendahkan, itu mengirim sinyal yang misaligned dengan agenda penguatan human capital. Catatan jujur, gue dengar sendiri potongan itu dan bikin kesel banget. Gue memang bukan guru sekolah, tapi pernah jadi guru ngaji di masjid kampung. Gak dibayar, tapi ikhlas ngajarin anak-anak. Bahkan pihak DKM pun berterima kasih, karena gue mau nyempetin waktu buat mereka. Kita semua paham. Jadi, guru itu bukan soal uang semata, tapi soal pengabdian. Masalahnya, kalau yang ngomong begitu seorang menteri, bukannya berterima kasih pada guru-guru honorer yang sudah berjuang tanpa pamrih, malah keluar statement begini, itu gila sih. Apalagi beliau seorang kiai dengan harta berlimpah entah dari mana, tapi masih bisa berkata seenaknya. Woi, apa nggak punya hati? Minimal banget. Berterima kasihlah kepada para guru yang nggak pernah nuntut bayaran tinggi. Bukan malah membela diri dengan bawa-bawa agama dan menyalahkan profesi guru. Kalau gue punya akses, gue bakal usul keras supaya beliau di reshuffle. Karena buat gue, pernyataan kayak gitu udah kelewat fatal. Bukannya memberi penghargaan, malah mempermalukan profesi mulia. Di titik ini, kita balik ke pertanyaan inti. Kenapa Sri Mulyani yang diganti? Secara teknis, ada beberapa kemungkinan pembacaan. Satu, alignment kebijakan fiskal. Pemerintah lagi ngejar target besar, kayak daya dorong belanja, konsolidasi program prioritas, dan re-engineering pembiayaan. Purbaya dikenal teknokrat yang paham makro dan berani ambil resiko, dengan sentuhan instrumen yang mungkin lebih agresif untuk mendukung agenda presiden. Peralihan ini bisa dibaca sebagai penyesuaian dengan mode kebijakan, dari prudent first ke growth push yang lebih terlihat di permukaan. Dua, politik anggaran. Mengelola tensi antara daya tahan fiskal dan tuntutan percepatan program memang butuh chemistry politik yang pas. Tiga, dinamika trust internal. Kadang bukan soal kinerja buruk, tapi preferensi gaya manajemen. Apapun itu, publik menangkap satu hal. Kenapa bukan yang jelas-jelas problematik di mata publik yang duluan dievaluasi? Dan itu pertanyaan valid dalam demokrasi. Kalau lu tanya opini gua, secara ekonomi politik, mengganti Sri Mulyani di momen ini ada trade-off. Di satu sisi, bisa mempercepat sinkronisasi arah fiskal dengan agenda presiden. Di sisi lain, ada risiko shock ke persepsi pasar, karena continuity dan kredibilitas fiskal itu mahal. Tapi isunya bukan hanya soal pasar. Ini soal sinyal fairness ketika ada menteri yang narasi kebijakannya menimbulkan ketakutan warga tentang hak tanah. Atau ketika portofolio HAM terasa lebih sibuk mengamankan citra dibanding membela hak warga yang paling rentan. Publik akan bertanya, prioritas negara itu siapa sebenarnya? Rakyat atau proyek? Pilihan yang menurut gue lebih sehat ke depan. Pertama, lakukan audit kinerja bernuansa HAM dan keadilan sosial di kementerian-kementerian yang high stakes terhadap warga tentang HAM, sektor sumber daya atau energi, dan institusi yang beririsan dengan hak agraria. Pakai metrik yang jelas. Jumlah aduan yang ditangani dengan remediasi, kualitas konsultasi publik, transparansi izin, dampak ke komunitas rentan. Ini bukan witch hunt, ini governance. Kedua, revisi desain kebijakan tanah telantar. Kalau memang logikanya efisiensi pemanfaatan ruang, ya perkuat dulu definisi dan prosedur due process, verifikasi, dialog, opsi transitional use, hingga kompensasi adil. Klarifikasi sudah disampaikan, tapi implementasi di lapangan yang menentukan apakah warga merasa aman atau tidak. Ketiga, reset strategi komunikasi menteri-menteri yang wajahnya mewakili moral state. Kementerian yang bersentuhan dengan martabat publik seperti guru, warga adat, buruh migran, minoritas, nggak bisa main di nada yang menyudutkan, moralnya harus kerasa dulu, barulah programnya powerful. Balik lagi ke Sri Mulyani, gue ngerti kalau ada kebijakan terakhir yang bikin kita geleng-geleng kepala. Kita bisa debat soal implikasi fiskal atau inklusivitasnya masalah ini, tapi mengeliminasi seorang teknokrat dengan reputasi global tanpa terlebih dulu membereskan portofolio yang jelas-jelas punya problem keadilan di mata publik, itu terasa kurang proporsional. Ada opsi tengah yang lebih win-kit, the credibility, just a policy mix. Memberi ruang koreksi, bukan otomatis substitusi, kadang justru menjaga kepercayaan pasar, sekaligus membuka kanal dialog kebijakan yang lebih sehat. Sementara itu, buat 3 nama yang lo mention, fairness juga harus berlaku. Untuk
Natalius Pigai. Rekam media menunjukkan sederet kontroversi program dan narasi yang membuat Kementerian HAM tampak menjauh dari etas proteksi warga. Ini alasan legitimate untuk evaluasi mendalam, bahkan pergantian. Kalau target korektifnya gagal dicapai di ekosistem sumber daya atau energi, sensitivitas lahan adalah batu uji. Dengan kebijakan tanah telantar yang sedang panas, siapapun yang memegang portofolio ini wajib mengedepankan prinsip hak atas tanah, persetujuan atas dasar informasi di awal FPIC, dan remediasi sengketa. Kalau retorika dan eksekusinya tidak aman bagi warga, reshuffle di sini bisa justru meredakan tensi sosial dan mengamankan mandat pembangunan. Untuk Nasarudin, kembali lagi ke due diligence, benahi bukti, cek konteks, kemudian ambil keputusan. Kalau statement yang beredar akurat dan konsisten, evaluasi bukan hanya perlu, tapi wajib. Demi martabat profesi dan sinyal prioritas negara terhadap pendidikan. Pada akhirnya, gue rasa banyak dari kita bukan anti reshuffle. Kita cuma pengen reshuffle yang problem sensitif, yang menyasar akar masalah, pelindungan HAM, kepastian hak agraria, dan kualitas komunikasi pejabat publik yang mencerminkan empati, bukan superioritas. Di situ fairness terasa, dan di situ pula legitimasi pemerintah bertambah, bukan malah menyusut. Jadi ketika Sri Mulyani keluar panggung dan Purbaya masuk, gue berharap kita juga berani menatap panggung lain. Panggung tempat hak warga diuji oleh kuasa negara dan kuasa pasar. Kalau panggung itu nggak dibenerin, sebijak apapun arsitektur fiskal kita, jaraknya akan tetap kerasa di hati rakyat. Dan trust itu baik di pasar maupun di akar rumput atau di permukaan. Itu pada akhirnya dibangun bukan cuma oleh angka, tapi oleh rasa adil yang dirawat bersama. Catatan terakhir, gue sadar sebagian data publik masih bergerak. Yang jelas, reshuffle kemarin nyata adanya dan menandai repositioning kebijakan fiskal pemerintah untuk dua isu besar seperti HAM dan tanah. Kemudian, jejak media arus utama udah cukup menunjukkan kenapa publik resah dan kenapa evaluasi mendalam mestinya menyasar di sana dulu. Kalau lu punya rujukan tambahan, terutama soal beberapa menteri yang menurut lu bermasalah dan wajib di reshuffle, silahkan tuliskan di komentar. Biar diskusinya makin presisi dan solusinya bisa kita dorong sama-sama demi kebaikan bangsa Indonesia.